Ini adalah cerita menyeramkan dari masa kecilku dulu. Saat aku tinggal di daerah Cikadut, Cimenyan, Bandung. Waktu itu, aku baru berusia 10 tahun. Dan daerah Cikadut belum seramai sekarang. Hanya ada bukit-bukit kosong yang sedang digarap untuk perumahan. Namaku Fakih. Aku tinggal di sebuah rumah kecil bersama ayah, ibu, dan adikku. Hanya saja, ayah jarang pulang ke rumah. Karena waktu itu beliau masih kerja di PT Pelni. Ayah pulang sebulan sekali. Jadi, di rumah seringkali hanya kami bertiga. Di belakang rumahku, ada hamparan sawah dan rumah-rumah lain yang jaraknya cukup jauh. Halaman rumah kami pun masih berupa lahan-lahan kosong yang dipenuhi belukar dan pohon pisang. Makanya, pada setiap sore, kami suka menaburkan garam untuk mencegah ular sawah masuk ke rumah. Pada masa itu, menurut orang banyak, daerah Cikadut terkesan angker karena dekat sebuah pemakaman dan krematorium. Aku pun di rumah pernah mengalami kejadian seram. Tapi aku yang saat itu masih kecil belum mengerti dan peduli dengan semua itu. Waktu itu aku baru saja pulang sekolah dan melihat ibu sedang tidur bersama adikku yang masih bayi di kamar. Suasana rumah otomatis menjadi sepi. Tanpa mengganggu tidur mereka, aku langsung berniat mandi karena setelah sekolah, aku langsung belajar mengaji. Saat itu, kamar mandi rumahku masih menggunakan sumur. Dan bedengnya hanya beratapkan genting dan seng. Ketika masuk, aku melihat ternyata bak sudah terisi air. Dengan senang, aku mandi dari bak yang mungkin memang disiapkan ibu. Dan ketika aku sedang mandi, tiba-tiba saja aku dikagetkan oleh suara benda jatuh dalam sumur. Bunyinya sangat keras. Suara ini juga disertai semacam jeritan seram. Entah apa itu. Aku tidak dapat memastikan suara apa itu. Aku yang terkejut langsung teriak ketakutan. Ibuku terbangun dan dengan panik terburu-buru ke kamar mandi. Ibuku langsung bertanya padaku, kenapa aku sampai menangis? Aku menangis kencangnya dan langsung memeluk ibu. Sambil menangis, aku menunjuk ke arah sumur.
Dan ku bilang ada binatang jatuh ke dalam sana. Ibu langsung berjinjit dan melihat ke arah yang kutunjuk. Tapi tidak menemukan apa-apa. Setelah menenangkan diri dan meringankan badan, tiba-tiba para tetangga berdatangan ke rumahku. Ibuku kebingungan menghadapi gerombolan orang yang tiba-tiba muncul. Mereka berdatangan karena mendengar dentuman keras dari rumahku. Sambil menenangkan warga, ibu bilang bahwa ada genteng yang jatuh ke dalam sumur. Padahal, jika dipikir menggunakan logika, mana mungkin genteng jatuh, bunyinya sampai menghebohkan warga satu kampung. Singkat cerita, siang itu aku tetap pergi mengaji. Dan baru pulang setelah asar. Malamnya, adikku sudah tertidur pulas. Ketika aku sedang mengerjakan PR bersama ibu dalam keheningan malam, terdengar suara gaduh. Seperti suara yang tadi siang aku dengar dari arah kamar mandi. Aku berpandangan dengan ibu. Lalu ibu bangkit dari tempat duduknya dan langsung menuju kamar mandi. Perlahan, aku melihat ibu mengintip dari balik pintu kayu kamar mandi. Tiba-tiba, dia menutup pintu kamar mandi dengan sangat cepat dan berdiri dengan wajah pucat. Ibu menghampiriku sambil mengelus dada dan mengucapkan istighfar berkali-kali. Saat kutanya ada apa, ibu hanya diam dan menyuruhku masuk ke kamar. Sambil berjalan ke kamar, aku melihat ibu menggendong adikku dengan terburu-buru dan mengunci pintu kamar. Aku masih bertanya pada ibu. Namun, ibu hanya menyuruhku untuk cepat tidur. Dan akhirnya, aku pun tertidur pulas. Sampai tengah malam, aku terbangun dan kulihat ibu masih tertidur pulas. Aku gosok mataku, membenarkan posisi tidur. Posisi badan ini sedikit menindih kaki adik. Lalu, aku bergerak memajukan posisi. Sambil menunggu tertidur, aku bisa mendengar suara tokek dari luar. Suara binatang melata itu muncul dari balik jendela kaca.
Bunyinya berulang-ulang dan sangat mengganggu, membuatku tak bisa tidur lagi dan sedikit takut. Lalu aku putuskan untuk membangunkan ibu. Bu, ada toke di luar. Ibu, aku takut. Bu. Ibuku bangun dengan setengah sadar, lalu mengambil sapu lidi yang ada di pinggir kasur. Kemudian, setelah berdiri, ibuku menyibakkan tirai merah yang menutupi jendela. Dan ketika tirai itu tersibak, astaga, Ibu, itu. Badan ibuku terlihat seperti kaku seketika. Aku pun demikian. Tanganku mencengkeram lengan ibu dengan kuat. Yang kami lihat saat itu adalah pemandangan yang sangat menyeramkan dari luar jendela. Di balik jendela, sesosok wajah menyeramkan menempel. Mukanya berwarna putih pucat dengan rambut yang berantakan. Mulutnya lebar dan lidahnya menjulur seperti ular. Matanya besar dan wajah itu mengeluarkan suara menyeramkan. Seperti suara binatang yang sering kami dengar sebelumnya. Seperti suara toke. Ya, tapi lebih keras dan seram. Kami dapat melihat kepala itu bergoyang, melenggok ke kanan dan ke kiri, sambil mengeluarkan suara aneh itu. Kepala itu perlahan bergerak hingga ternyata wajah tersebut hanya sebuah kepala yang melayang-layang. Astaga, aku menangis ketakutan sambil memeluk ibu. Ibu segera menutup jendela kamar, sekaligus menutup badan kami semua dengan selimut. Dalam gelap, aku melihat ibu menitikkan air mata. Aku yakin pada saat itu dia pasti sangat ketakutan. Dengan bibir yang gemetar dan suara parau, ia melafalkan doa. Akhirnya kami tertidur karena kelelahan dari rasa takut. Kami terbangun dalam posisi berpelukan. Ibu mengelus rambutku sambil meyakinkan bahwa semua sudah berakhir. Aku diajaknya mandi atau cuci muka untuk bersiap ke sekolah. Di dalam kamar mandi, ibu langsung menyambar ember yang menggantung di atas sumur. Sambil menimbah, ibu terus berkata agar jangan pernah takut.
Dia bilang, karena kita adalah orang benar dan beriman. Aku yang menangis lagi karena teringat kejadian semalam. Sepertinya membuat ibu sedikit kesal. Akhirnya, ibu bilang kalau hantu kepala buntung itu sudah pergi. Sayang, ibu tidak bisa menenangkanku. Dengan kesal, ibu menarik ember dari dalam sumur. Ketika menuangkan airnya ke dalam bak, sesuatu ikut tercebur ke dalam bak itu. Astaga, kan itu kepala buntung yang kami lihat tadi malam. Ya Tuhan, kepala itu mengambang di permukaan bak dengan wajah yang masih menyeramkan sambil terus mengeluarkan suara tokek. Tidak lama setelah kejadian itu, setelah melaporkan pada ayah, kami sekeluarga pindah dari daerah Cikadut. Setelah kami pindah, rumah itu dirobohkan dan menjadi sawah kembali. Dalam proses perobohan, sebuah misteri terkuak. Katanya, dari bekas sumur kamar mandi itu ditemukan tulang belulang manusia tanpa kepala. Sampai sekarang tidak diketahui jasad siapa itu atau di mana posisi tengkorak kepalanya. Mungkin wajah yang kami lihat itulah kepalanya. Dan mungkin juga kepala itu sampai sekarang masih berkeliaran di daerah Cikadut.